فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan astagfirullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit bahwasanya rahmat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Rahmat yang itu merupakan sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Dan rahmat yang memang itu ciptaan Allah Ta'ala dan itu makhluk. Paham? Nah, jangan sampai tertukar. Kita baca penjelasannya barakallahu fiik. Halaman yang berikutnya dan halaman masih 54 itu ya. Ayo, kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah. Fa inna rahmatallah naw'an. Diperhatikan ini ya. Dikarenakan sesungguhnya rahmat Allah itu ada dua. Rahmat Allah ada dua macam. Ada berapa macam? Ada dua macam. An-naul awal, macam yang pertama, rahmatuhu allati hiya sifatun min sifatih. Rahmat yang itu merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini bukan makhluk. Paham ya? Karena rahmatullah, paham ya? Ini penyandaran seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Ini nanti maknanya dua tadi. Pertama, bisa rahmatullah itu sifatnya, bisa rahmatullah rahmat salah satu makhluk Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, yang akan kita jelaskan setelahnya nanti. Kama fi qouli ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, meluas, meliputi, mencakup segala sesuatu, semuanya. Antum lihat singa yang kelihatannya digelari nama singa itu, Malikul Ghabah, raja hutan. Itu kalau punya anak, itu sayang sama anaknya singa itu. Berarti punya apa? Rahmat, ya kan? Yang Allah ciptakan kepada makhluk pun ada juga. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Jadi yang pertama ini, rahmatullah yang pertama ini maknanya apa? Sifat min sifatih. Allah Ta'ala memiliki sifat penyayang, ya kan? Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. An-naw' tsani, jenis yang kedua, rahmatun tudhafu ilaih subhanahu min idhafatil makhluq ila khaliqih. Rahmat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, tapi dalam bentuk apa? Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Paham ya? Rahmat Allah yang maksudnya adalah rahmat ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Paham? Nah, yang pertama tadi rahmat Allah taala yang itu adalah sifat Allah taala. Bedakan. Kalau yang kedua ini penyandaran makhluk kepada penciptanya. Rahmat, antum punya kasih sayang enggak antum? Makhluk bukan kasih sayang itu? Makhluk kan, ciptaan siapa? Allah taala. Itu namanya rahmat yang ada pada makhluk. Itu namanya makhluk, bukan khaliq. Paham? Nah, kita lihat kal madhkurah fi hadzal hadis, bagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Wa kana fi hadisi khalaqallahu mi'ata rahmah. Ya kan, makhluk kan ini. Allah Taala menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang. Di antaranya ada enggak yang antum rasakan, yang hewan-hewan ada enggak? Itu rahmat, makhluk bukan? Makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, kita lihat. Fatalaba sallallahu alaihi wasallam min rabbi inzala hadir rahmah 'alal marid. Maka di sini Rasulullah SAW meminta kepada Rabbnya untuk menurunkan rahmat kasih sayang yang ini kepada orang yang sakit. Lihajatihi ilaiha, karena perlunya orang yang sakit terhadap rahmat tersebut, liyashfiyahu biha, agar Allah Taala bisa menyembuhkan apa? Agar barakallahu fiik, untuk menyembuhkan dengan rahmat tersebut orang yang sakit tadi. Kalau doakan orang yang sakit, Allahu yashfik atau Allahu yusfik. Yashfik atau yusfik? Yashfik. Karena yusfik, asfa yusfi, itu maknanya ahlaka yuhliku. Paham ya? Jangan sampai tertukar. Kalau syafa yashfi itu menyembuhkan. Jadi kalau antum doakan yang sakit, Allahu yashfik. Syafaqallah, bukan asfaqallah. Paham ya? Allah yusfik, salah. Allahu yashfik. Berarti kalau Allah yusfik artinya apa? Aku sama. Semoga Allah Ta'ala membinasakanmu. Lah kalau orang enggak paham bahasa Arab, dia sedang sakit-sakitnya dikunjungi orang yang orangnya ini ngomongnya kurang
orang fasih gitu ya, dia ngomong ya akhi kaifalu ya akhi anta bi khair Allah yusyrik ya akhi Allah yusyrik. Amin amin amin. Nah, salah. Yusyrik itu membinasakan. Tapi kalau yasyrik menyembuhkan. Lihat bahasa Arab. Jadi beda sedikit ada hal lain artinya. Jenazah dengan janazah beda sama? Beda. Janazah itu apanya? Mayitnya. Kalau jenazah kerandanya, bayangkan. Tapi kalau kita kan nyari selamatnya jenazah itu ngomongnya. Ya kan? Kalau nyari selamat jenazah pakai jenazah. Aman. Tapi kalau ingin bergaya bahasa Arab yang pas sekalian. Jenazah kerandanya, janazah mayitnya. Ayo salat jenazah, salat jenazah. Bergaya pakai bahasa Arab berarti nyolatin keranda. Paham ya? Kalau mau aman enggak usah pakai jenazah, enggak usah pakai janazah, jenazah. Paham ya? Nah, ini kalau mau aman. Tapi kalau ingin berbahasa Arab paskan sekalian janazah. Paham? Wudu airnya, wudu perbuatannya. Beda, ya kan? Nah, itu dalam bahasa Arab seperti memang. Nah, ini juga yusfi mirip tapi beda artinya. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Wasyahidu minal hadis. Inti daripada hadis ini anna fihi isbatul uluwi lillahi ta'ala. Di dalam hadis ini ada pendalilan penetapan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala wa annahu fis sama' dan bahwasanya Allah taala di langit wal ulu sifatun dzatiyah dan tinggi itu merupakan sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah ini Ishaq? Sifat yang bagaimana dzatiyah ini? Naam. As-sifatul lati la yazal atau lam yazal wa la yazal wa lam yazal muttasifan biha. Sifat yang senantiasa Allah taala tersifati dengannya. La tanfaq al-dzat, tidak pernah terpisah dari dzatnya. Paham ya? Nah, itu sifat dzatiyah. Kalau sifat fi'liyah apa bedanya, Raihan? Sifat yang tata'allaq bi apa? Bi masyiatillah. Sifat as-sifatul lati tata'allaq bi masyiatillah. In syaa fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Itu sifat fi'liyah. Paham ya? Seperti turun, istiwa, ya kan? Nah. Maksudnya Allah taala itu walaupun taruhlah Allah taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, itu tetap memiliki sifat tinggi gitu loh. Paham ya? Nah, karena kita lewati kan uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. An, jangan keliru. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, tinggi seradatnya, dekat dengan hambanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lihat sini. Kama sabaq sebagaimana telah kita lewati. Kama anna fil hadis tawassul ila Allah taala bisana alaihi wa bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa qudsiyatihi wa ulumihi wa umumi amrihi wa bi rahmatihi sahih. Sebagaimana dalam hadis ini ada pendalilan tawassul, bolehnya tawassul. Bolehnya tawassul pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memuji menyanjung Allah taala dengan rububiyahnya, ilahiyahnya, kesuciannya, tingginya Allah taala dan keumuman apa? Nah, barakallahu fiik, perkara dan urusannya Allah taala dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya boleh bertawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Bedakan lo tawassul dan tasawul ya. Tawassul bertawassul, menjadikan perantara dengan cara di antaranya apa? Menyebut nama-nama Allah taala agar dia dikabulkan doanya misalkan. Paham ya? Nah, kalau orang yang terkurung dalam gua, 3 orang itu bertawassul dengan apa? Amalan saleh yang dulu pernah dia lakukan. Boleh. Misalkan berdoa, ya Allah, dulu kami benar-benar ikhlas karena mengharapkan Engkau ya Allah, pernah memberi suatu pemberian kepada orang miskin yang waktu itu pada saat tersebut benar-benar kami itu sebenarnya enggak punya uang misalkan, dan tapi uangnya justru kami kasihkan. Jadi benar-benar dia itu merenungi, pernah punya amalan saleh yang dia itu secara prediksi dia menganggap itu yang paling ikhlas amalan dia. Kabulkanlah doaku ya Allah, itu boleh. Apa maksudnya? Seperti 3 orang yang terkurung dalam gua seperti itu juga. Nyebut-nyebut amalan saleh dulu pernah dia lakukan. Dan dia berharap prediksinya, harapan dia dan yang dilakukan itu ikhlas sama Allah itu loh. Sudah dipahami? Nah, itu boleh. Kita lihat sini. Summa fil hadis talabu al-maghfirah min Allah wasyifa'ul marad. Sahih. Kemudian dalam hadis ini ada permintaan ampunan dari Allah taala, minta ampun kepada Allah taala, minta ampunan dan juga minta kesembuhan untuk orang yang sakit. Jadi kalau antum ingin mendoakan orang yang sakit, mintanya kesembuhannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi la syifaa illa syifaa. Allahumma shfi fulanan ya Rabb, misalkan, enggak masalah. Atau doakan langsung Allah yashfik ya fulan. Paham ya? Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah
Doa-doa yang baik, yang bagus, yang apa? Yang semuanya kita penyandarannya, kesembuhan yang kita minta dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni, hadza khitabun minhu sallallahu alaihi wasallam liman iqtarada alaihi fi ba'di qismatihi al-mal. Artinya apa barakallahu fiik? Dan perkataan Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Tidakkah kalian mau percaya kepadaku? Karena waktu itu ada orang yang menentang. Paham ya? Lihat ini. Khitabnya, pembicaraan ini, seruan ini, pembicaraan ini kepada orang-orang yang waktu itu menentang beliau pada sebagian pembagian harta yang beliau bagi. Jadi mereka mengira Rasulullah itu enggak adil itu loh. Paham ya? Akhirnya ada yang enggak percaya. Akhirnya karena ada yang enggak percaya, Rasulullah mengatakan, "Ala ta'manuni?" Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Padahal apa? Aku adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit. Bayangkan. Rasulullah SAW dipercaya oleh penduduk langit, dipercaya oleh Allah Ta'ala dan juga para malaikatnya. Iya kan? Dipercaya dan bawa wahyu, risalah. Kenapa kalian enggak percaya dengan aku itu loh? Masih kalian-kalian orang-orang yang menolak waktu itu. Paham? Kita lihat ini. Naam wa ala adatu istiftah wa tanbih. Seringnya ala ini digunakan di antaranya untuk apa? Untuk alat pembukaan, istiftah pembukaan. Walaupun kadang diartikan ketahuilah, ya kan? Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah. Ala juga kan? Nah, nama al-istiftahiyah namanya. Ada istiftah wa tanbih dan juga ada makna tanbih. Nah, ada makna tanbih. Kenapa? Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Tidakkah kalian mau percaya kepadaku? Kenapa kalian tidak mau percaya kepadaku? Wa ta'manuni minal amanah wa hiya adamul muhabah wal khiyanah. Masyaallah, lihat ini. Ta'manuni dari kata al-amanah, minal iman amanah, orang amanah terpercaya. Maknanya apa? Tidak pilih kasih, ada mubah, ada muhabah, ada muhabah, tidak pilih kasih, wal khiyanah dan tidak berkhianat. Namanya, tidak pilih kasih ini cinta satunya, enggak ada pilih kasih. Paham ya? Wal khiyanah dan juga tidak berkhianat. Itu namanya apa? Amanah. Kalau berkhianat namanya khain. Ala ta'manuni fi qismatil mal? Tidakkah kalian percaya kepadaku dalam pembagian harta? Atau mau dimaknakan yang lain, misalkan, kenapa kalian tidak percaya kepadaku dalam pembagian harta? Padahal aku adalah apa? Wa ana aminun. Namang fis sama, sedangkan aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang berada di atas langit. Fis sama ini maknanya apa Pak Rahmat? Di dalam langit atau di atas langit, Pak? Di atas. Berarti fi maknanya ala ya. Nah, tidak selamanya fi maknanya di dalam. Paham? Fis sama ay 'ala sama. Wala tamshi fil ardi marahan. Apa artinya? Jangan engkau berjalan di muka bumi, di dalam bumi atau di atas bumi. Novel di atas dalam keadaan sombong. Kalau diartikan di dalam, berarti bikin terowongan dulu gitu, enggak mungkin. Pasti enggak mungkin maknanya itu. Paham ya? Nah, maknanya adalah ala. Kadang fi juga ada makna lain enggak? Farid ada. Maknanya apa? Sababiyah. Ini sekedar penukilan faedah terulang. Nah, barakallahu fik, biar apa? Biar tidak gagal paham. Jadi fi itu enggak selamanya di dalam, enggak selamanya di atas juga, tapi kadang maknanya fi sebab. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Perempuan yang masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing. Bukan perkara yang besar, kucing bayangkan. Tapi bisa membuat orang masuk neraka. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata bahwasanya ada seorang wanita masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing. Fi hirratin, bukan di atas kucing, bukan di dalam kucing, tapi disebabkan karena seekor kucing. Kalau antum artikan fi hirratin di dalam kucing, masuk akal enggak? Enggak masuk. Di atas kucing, kucingnya di bawah, dia di atasnya gitu, enggak cocok juga. Tapi disebabkan karena seekor kucing. Maknanya sababiyah. Kenapa kira-kira kucing diapain kira-kira? La hiya at'amatha, perempuan ini enggak ngasih makan kucing tadi, wala hiya tarakatha. Tidak pula perempuan ini membiarkan kucingnya nyari makanan gitu loh, di kerangkeng, dikurung. Enggak ngasih makanan, enggak dibiarkan nyari makanan sendiri. Itu namanya apa? Menyiksa. Paham ya? Jadi kalau antum memang punya hewan peliharaan, memelihara kucing misalkan, jadi kasih makan. Paham ya? Ini hanya kucing atau dikiaskan hewan-hewan yang lain? Dikiaskan hewan yang lain juga. Antum punya kambing, lembu, sapi, kerbau misalkan, antum melihara kasih makan. Jangan cuma dikurung kemudian sampai mati, jangan, bahaya. Namanya ancamannya tadi itu. Walaupun itu lafaznya kucing, tapi untuk mengenai ancamannya bisa
menimpa hewan-hewan yang lainnya juga kalau disiksa seperti itu. Mafhum insyaallah? Naam. Kita ambil dikit ya. Wa huwa Allah subhanahu qad tamanani ala wahyihi wa risalatihi wa tablighi syar'i. Padahal dia Allah taala telah percaya kepadaku, mempercayaiku, kata Rasulullah. Nah, ini penjelasannya maksudnya atas apa? Atas wahyunya dan risalahnya dan penyampaian syariatnya. Jadi Rasulullah dipercaya membawa wahyu dan risalah dan penyampaian syariatnya. Wa kafa bidzalika syahadatan ala amanatihi wa sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah dengan persaksian Allah Taala tersebut sebagai saksi, persaksian atas amanahnya Rasulullah SAW dan juga jujurnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum insyaallah? Ini yang kita ambil barakallahu fiik, tidak banyak. Yang jelas sudah kita ambil faedah seputar makna fi, kemudian juga faedah bahwasanya rahmat Allah Taala terbagi menjadi berapa tadi? Usama? 2, rahmat yang makhluk, rahmat yang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.